Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saat ini tanggal 13, saat saya rekam ini tanggal 13 pukul, kalau di Indonesia saya lihat jam pukul 3 atau 3 kurang 15. Kalau di sini jam 10 atau jam 11 kurang 15 siang. Jadi perbedaan waktu kita itu 3 jam. Indonesia Barat dengan Istanbul. Jadi saat ini aku berada di taman. Ini kita bisa kasih sedikit taman. Itu tulisannya Fendix Belediyesi, nggak tahu artinya apa. Mungkin taman bermain anak-anak, karena di sini ada kayak kawasan listrik perumahan. Tapi kalau kita lihat rumah-rumahnya itu beda sama kita. Mungkin karena di sini ada musimnya. Kalau kita kan panas hujan itu aja, panas sama musim hujan. Kalau di sini mungkin ada beberapa musim. Jadi model rumahnya dia disesuaikan dengan musim. Mungkin ada pemanasnya, ready juga AC kalau untuk musim panas. Jadi intinya rumah-rumah di sini beda lah sama kita. Saya tinggal di, oke nanti saya apa. Tapi di kawasan ini dekat, saya jalan kaki aja ke taman. Ini rata-rata rumah-rumah warga sekitar. Jadi dia kayak apartemen gitu, satu blok itu berapa rumah gitu. Tapi punya pribadi, bukan punya pemerintah. Ini kelihatan modelnya. Jadi memang ada yang agak sedikit bagus, ada yang sederhana. Tapi kalau untuk standar kita ya lebih dari bagus. Nah, kita dari tadi dengar suara apa? Suara pesawat. Jadi memang kawasan ini, saya lupa nama jalannya apa, tapi dia masih Istanbul. Kemarin saya dikasih tahu nama jalannya itu apa. Dia dekat dengan bandara Istanbul yang lama. Jadi masih berada di kawasan Asia kalau ini. Sementara bandara udara airportnya yang baru itu ada di kawasan Istanbul yang di Eropa, Europe. Jadi memang agak ganggu, bukan ganggu ya, tapi tiba-tiba ada suara gemuruh pesawat gitu. Mungkin kayak zaman-zaman dulu masih Polonia itu dekat sama daerah Jamin Ginting itu kan suka bising gitu, gitulah. Jadi saya mau cerita sedikit di sini. Video-videonya nanti ada, tapi ini kalau saya mau telling story gitu, cerita, jadi biar lebih enak. Kemarin kami sampai Doha itu pagi, di Jakarta ke Doha pagi sekitar 8 jam perjalanan di udara. Ada beberapa sebelum sampai masih kira-kira 6 jam 5 jam itu cuaca buruk. Kita kena apa namanya ya, cuaca buruk yang tahulah, kayak nabrak apa gitu, awan. Mau masuk ke Doha juga begitu, nabrak. Alhamdulillah kita landing dengan selamat di Bandar Udara Hamad di kota Doha, Qatar. Jadi mau cerita sedikit tentang Bandar Udara Hamad itu. Kebetulan kita nggak di terminal utamanya gitu. Jadi kita agak di ujung. Cuma kita tahu, saya beritahu itu, aku kasih tahu itu besarnya luar biasa. Dia luas karena kenapa? Karena dia transit. Sama kayak di Dubai mungkin sama itu. Itu memang mungkin daerahnya, posisinya itu memang sangat strategis.
Jadi pesawat-pesawat yang ke Bandara Udara Hamad itu, Airport Hamad itu, memang yang mau transit rata-rata. Ya salah satunya kita. Kita transit, over, ganti pesawat, transfer, ganti pesawat. Jadi kita di situ ada 4 jam. Terus yang sesama kami, satu pesawat sama kami dari Jakarta itu ada yang mau ke Amsterdam, ada yang mau ke mana ya, Praha, kemana-mana, macam-macam. Jadi memang Doha itu dia transit, pokoknya transit. Bandar udara yang transit lah, mau kemana-mana, mau ke Eropa, mau ke Afrika juga bisa di situ. Maka dia luas, besar sekali. Jadi kami, oke sebentar ya guys, ada pamannya. Akhirnya dapat mancis tadi sebentar. Jadi rokok Samsu saya bisa saya nyalakan. Tadi agak salah, saya pikir tadi pamannya si Patih, paman tempat yang kami tinggal itu. Rupanya bukan, wajahnya mirip. Saya salah, so akrab, rupanya bukan. Oke ya, kita lanjut tadi ke masih di cerita Bandara Hamad di Doha, Qatar. Itu bandara besar. Cuma beda sama bandara kita itu, kalau di sana itu gersang gitu. Jadi kalau keindahan kayaknya masih bandara di Indonesia kayak Kuala Namu, Soekarno-Hatta itu kayaknya masih lebih keren lah kalau saya bilang. Dan setelah 4 jam kita istirahat gitu kan, nunggu waktu, kita akhirnya akhirnya boarding, masuk pesawat. Oh satu lagi, kita nggak ada imigrasi di Doha ya, langsung turun, ditransfer masuk ke dalam. Jadi nunggu 4 jam itu ya tidur. Alhamdulillah di situ ada wifi gratis, meski awalnya susah. Akhirnya kita, passwordnya itu ya kode booking pesawat kita. Nah di situ, jadi itu passwordnya kita bisa masuk ke situ, baru bisa dapat wifi-nya gratis. 4 jam, lanjut kita naik pesawat lagi, pesawat Qatar Airways juga, Qatar Airlines, tapi dia lebih kecil. Kalau yang kemarin kita Boeing yang besar, yang satu baris dia ada 2 lorong gitu kan, satu baris dia ada 3 artinya 9. Kalau yang kecil kan dia cuma 3 di tengah jalan gitu. Jadi semalam kita dari Doha mau ke Istanbul ini naik pesawat yang agak kecil. Jadi berapa menit nanti pesawat lewat, berapa menit pesawat lewat, suaranya ganggu. Jadi sampai Istanbul itu 4 jam, jadi kira-kira pukul berapa ya, lupa lah. Berangkat dari sana jam setengah 2, jam 2-an gitu, 2 sore. Sampai Istanbul, kita keluar di imigrasi lagi. Tapi imigrasinya enak gitu, nggak rumit. Mereka cuma minta visa kita. Kita memang udah persiapkan paspor visa. Beda waktu kita di Jakarta. Di Jakarta sedikit imigrasinya nggak apa gitu, agak intimidasi sama kita, pertanyaannya malah kita ditanya siapa nama keponakan, di sana ngapain aja. Nah imigrasi Indonesia itu melihat kita, nengok visa, artinya kita berapa hari tinggal, kita 21 hari tinggal. Jadi mereka rata-rata bukan mempersulit ya, cuma mempertanyakan ngapain aja di sana. Jadi mereka nggak langsung stempel, nggak ngeloloskan kita dengan gampang. Kenapa? Alasannya pada waktu kami check-in pertama di depan, waktu mau bagasi, mas-masnya yang jaga tiket di Qatar itu bilang banyak warga Indonesia yang ke Turki kalau dia menggunakan visa liburan 20 hari atau 30 hari maksimal, tapi mereka menggunakannya itu untuk bekerja di sini. Nah, kita nggak tahu kerja apa warga Indonesia yang ke Turki. Jadi rata-rata mereka kerja, makanya kita ditanya berapa hari, Mas.
sekian. Waduh, mereka tanya juga nanti mungkin di imigrasi. Masnya ditanyain itu ngapain aja di sana. Ternyata betul sampai imigrasi. Ini imigrasi Indonesia ya, masih di Jakarta. Kita ditanyain segala macam detail-detailnya. Tujuannya apa, bla 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 bla, sampai pertanyaan terakhir sebelum saya diloloskan, yaitu siapa nama keponakannya. Saya 3 orang, saya bilang, sama 2 keponakan. Terus tanya lagi, ponakannya siapa aja namanya Pak? Alhamdulillah saya ingat. Biasanya suka lupa itu kalau nama-nama orang tuh paling lupa. Kemarin itu kok ingat langsung. Bentar aja motor lewat. Jadi keponakan saya yang memang udah pernah ke Turki, saya ingat Fadila Julfa. Satu lagi Baby Yasmin. Yang paling saya lupa itu aku lupa itu suka si Baby Yasmin, karena udah biasa manggilnya nona gitu panggilannya. Kalau Dila kan Dila, Fadila Julfa agak deket. Kalau itu Baby Yasmin gitu. Baby Yasmin, ada 3 suku kata. Yang terakhir lupa, untung dia nggak masalah. Tapi saya hafal. Alhamdulillah lolos. Itu dia cerita imigrasi di Jakarta. Terus tadi cerita sampai ke Istanbul. Oh tunggu, ada lagi. Pemandangan dari atas pesawat itu, kalau kita di Indonesia itu rata-rata pemandangan bawahnya kalau kita lihat mau landing mau apa itu hijau, bagus, cantik gitu kan, keren, hijau-hijau gitu. Kalau ini memang betul-betul Timur Tengah gitu, gurun, gersang gitu sepanjang. Ada saya rekam itu dari atas itu. Kalau lihat ke bawah itu nggak ada apanya gitu, gersang, gunung-gunung padang pasir semua. Sampai memasuki wilayah Turki baru kelihatan ada hijau-hijaunya. Lumayan hijau. Alhamdulillah landing dengan selamat. Masuk imigrasi, orangnya asik-asik. Satu lagi pakaian mereka itu nggak resmi gitu, nggak kayak kita pihak imigrasi pakaiannya resmi. Imigrasi di Turki pakaiannya bebas, anak-anak muda pakai kaos apa petugasnya gitu. Jadi nggak kaku. Kita nggak bisa ngambil gambar imigrasi, itu memang udah dilarang. Regulasi begitu, di Indonesia juga begitu. Kemarin ada lupa gitu kan, ngambil gambar dilarang, disuruh ngapus. Jadi memang nggak boleh, jadi kita nggak bisa ngerekam. Kalau kita curi-curi kamera juga payah lah, percuma karena CCTV di mana-mana. Jadi lolos, kita ngambil ke bagasi, ketemu tapi patah koperku. Koper yang tempat isi makanan patah semuanya. Kakinya, rodanya patah. Jadi kita bawa. Keluarlah kita ceritanya sampai di depan gerbangnya bandara. Kan rencana memang udah cerita kita dijemput sama pihak dari Turki, sama Pati. Si Pati lah kita sebut Pati, ponakan, suami ponakan saya. Jadi dijemput, taunya nggak nampak, nggak ada gitu. Sementara kita nggak ada paket, kita nggak ada data, wifi nggak ada. Di sini wifi Turki ini wifi-nya bayar katanya, nggak bisa. Dan satu lagi, kita nggak bawa uang dolar atau nggak sempat nukar atau uang lira. Jadi iseng kemarin waktu masuk bandara ada money changer. Aku Dila coba tukar uang ini, aku bawa uang sekian rupiah. Kita coba tukar 1 juta, ternyata no. Dia langsung lihat uang rupiah nggak mau gitu, no. Memang nggak mau gitu, memang nggak mau. Jadi memang udah diwanti-wanti kemarin kalau tukar buruan ke dolar, jangan tukar rupiah. Kita bawa kemarin itu nggak laku, nggak bisa. Jadi ya kita nggak bisa beli paket, nggak bisa beli apa, nunggu orang itu bingung lah, nunggu yang mau jemput. Kita keluar ke sana kemari, dan tetap ya kalau aku pribadi aku merokok. Kulihat ada berapa orang anak gadis, perempuan, sama muda-muda gitu, kayaknya traveler mereka dari mana, merokok. Jadi aku iseng minta api, merokok 1 batang. Itu nanti ada videonya itu. Terus minta tolong sama supir taksi. Kebetulan dia bahasa Inggrisnya lumayan. Oh ya, mau aku bilang juga di sini beda sama kita. Kita di sini anak-anak kecil SD apalagi TK juga minimal bilang no, yes itu udah ngerti bahasa Inggris. Your name apa semua ngerti. Di sini sama sekali nggak ngerti bahasa Inggris itu, mayoritas semuanya hanya sekedar kata
IM saya, angka 1, 2, 3 itu nggak tahu, no yes juga nggak tahu. Itu videonya ada, aku rekam. Memang betul-betul di sini bahasa Inggris beda sama kita. Kita di sana memang nggak tahu ya apa karena kita kurang nasionalisme. Di sini nasionalismenya kuat, jadi mereka sangat pede, sangat cinta dengan bahasa Turki. Jadi mereka bahasa Inggris nggak ada. Mayoritas memang betul, hampir semuanya dimanapun kita ketemu nggak ngerti bahasa Inggris. Jadi susah kan kalau kita bahasa Turki juga susah kita belajar, nanti belajar lah. Jadi tadi cerita sampai ke ke tukang taksi, driver taksi, dia bisa bahasa Inggris, kita minta tolong telepon, suruh nelponkan nomor Sipati, ternyata nggak aktif. Sipati akhirnya ketemu tapi udah 10 menit 15 menit lebih kita akan nungguinnya. Kita pikir kita keluar bandara udah langsung ketemu orangnya gitu kan dia udah tahu kita landing jam berapa gitu. Akhirnya ketemu dan Sipati cerita di sini banyak scammer, banyak penipu. Bisa jadi memang tukang supir taksi tadi menipu, dia nggak bisa ngubungin, katanya nggak aktif, padahal nomor Sipati aktif. Jadi kan tujuannya maksudnya ya kita naik taksi dia gitu, naik taksi supir taksi tadi. Jadi itulah cerita. Udah berapa, 16 menit itu, durasi 16 menit ya. Itulah cerita dari Jakarta, Doha ke Istanbul. Kalau video-videonya nanti nyusul, ini cerita saya dulu yang langsung. Untuk penutup saya akan ambil gambar keliling. Inilah kawasan tempat tinggal kami di kota Istanbul. Oke, saya tinggal posisi dekat mobil warna merah di pojok sana. Yang banyak pohon. Itu, ya, kamera ke depan. Mobil warna kelihatan ya? Itu yang banyak pohon itu, ada rumah di situ. Rumah tingkat kita di atas. Jadi di situ. Oke teman-teman. Nanti ada cerita kita lagi. Kalau video-videonya nanti banyak saya share. Hari ini jadwal mau jalan tapi orangnya masih tidur. Kita mau ke bazar mana itu masjid. Nggak tahu lah persisnya di mana. Kita ikut aja. Oke ya. Terima kasih. Terus saksikan vlog-vlog saya selama di Turki. Pokoknya lain dari yang lain. Banyak cerita-cerita tentang Turki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petugas kebersihan mungkin di sekitar perumahan ini dari tadi dia nyapu kesana kemari. Kita sebenarnya mau wawancara, tanya-tanya, tapi itu tadi bahasa Inggrisnya nggak bisa di sini semua. Sementara kita nggak bisa bahasa Turki. Jadi ini aktivitas warga Turki pukul 11:30 waktu Turki. Oh, jadi baju orange tadi itu pembersih tukang sapu ya. Kita zoom ya. Jadi teman-teman, sebelah saya ada duduk bapak-bapak tadi bawa anak. Saya standby kamera. Siapa tahu dia komunikasi sama saya ngomong apa, tapi tadi menyapa assalamualaikum.
Setiap menit, nah, sampai 1 menit ada. Itu kawasan di luar. Nanti kita rekam ya. Jadi hari ini kita jalan lagi. Ini sekolah. Jadi sekolah. Kayaknya di sini model sekolah semua tingkatan ada dia. Jadi satu sekolah. Dan ketutup semua, kita nggak bisa ambil gambar. Istanbul Pendik, nah itu nama sekolahnya. Jadi ini sekolah besar. Jadi ini gerbang sekolahnya. Di sekolah kita belum ada akses buat masuk atau pas jam anak-anak pulang sekolah. Jadi kita belum, nanti satu waktu kita ambil ya, karena kita masih lama di sini. Teman-teman, ini sisi dari, kalau yang rumah tadi sebelah sanaan, yang mau ke rumah tempat tinggal kami yang ada taman, ini sisi sebelahnya. Jadi kita masuk ke taman dari sisi jalan sebelahnya. Ini saya aku eksplor muter-muter terus dan sendirian. Kita beda 4 jam ya. Ini aku nengok jam di Indonesia udah 5:30 kurang 15. Jadi di sini jam 1:16. Jadi ini suasananya, lingkungan. Oke, Indonesia, Turki, itu bendera Turki. Oh, ini taman. Oh, pantas banyak anak-anak dekat taman, ada sekolah TK. Akasya Anokulu. Oke, saya nggak tahu ya Tuhan, di mana lagi? Takut salah jalan. Oh, kayaknya itu dah. Jadi nyebrang juga aku takut, hati-hati. Di sini kencang-kencang katanya bawa kendaraan. Oh. Aduh, mana ya? Nggak ketemu. Oke, aku tersesat. Jadi aku harus balik. Aku tersesat. Aku nggak tahu di mana. Oh, kayaknya itu dia tamannya lurus. Aduh, aku salah. Udah dibelok kanan, harusnya belok kiri tadi keluar. Oke, jangan. Nah, ini gedung sekolah guys. Ini coba tes, kemari dulu. Kita tadi kan mau lihat sekolah. Kita mau lihat sekolah. Jadi anak-anak sini, anak SMA ya, SMP-nya kayaknya udah jahat pada merokok. Iya. Jadi ini sekolahnya. Kayaknya di sini semua tingkatan ada, dari TK, SD, SMP sama SMA. Jadi sistem sekolahnya satu komplek. Nah, yang sebelah sini kayaknya dia untuk anak TK. Jadi kalau anak SMP SMA-nya dari sebelah sana. Oke.
Nanti kita cari tahu informasi tentang sekolah ini ya. Jadi pukul 1 mereka pulang. Oke ya guys, kita sudah mau sampai. Tapi model pakaian anak sekolahnya mereka biasa aja, nggak ada yang apa namanya, nggak ada yang pakaian apa ya, kayak sekolah gitu, baju, bukan baju dinas, baju seragam kalau kita bilang. Mereka kayaknya nggak ada, sementara biasanya itu dipakai untuk hari Senin, kan ini hari Senin mereka nggak pakai. Oke.